Pembacaan kitab Injil dibaca dari Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45, demikian bunyi Injil Yesus Kristus. Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang memelihara firman Allah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di minggu ketiga dari bulan keluarga ini kita akan merenungkan satu tema, keluarga yang menghamba. Bapak Ibu Saudara semua pasti tahu Guinness Book of Record, ya. Sebuah buku yang diterbitkan setiap tahun yang berisi kumpulan rekor dunia. Dalam Guinness Book of Record dicatat prestasi manusia yang atau paling yang ada di dunia dan mendapat pengakuan secara internasional. Nah, Bapak Ibu Saudara, Guinness Book tidak hanya mencatat rekor, tapi sebenarnya memotori naluri manusia yang ingin jadi terhebat, dikagumi, dan berkuasa. Orang itu kan akan lebih bangga kalau disebut terhebat, ya, daripada hebat saja. Wanita itu akan bangga kalau disebut sebagai yang paling cantik daripada cantik doang. Atau orang itu lebih senang disebut terkuat daripada hanya sekedar kuat. Ya, itulah manusia. Dunia ini mengajak penduduknya untuk jadi yang paling hebat atau terhebat dengan menunjukkan prestasinya atau keunggulannya di atas manusia lainnya. Namun Yesus mengajak kita untuk jadi yang paling hebat bukan dengan cara menunjukkan keunggulan atau kelebihan kita di atas manusia lainnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kali Yesus didatangi oleh 2 muridnya yang minta jatah atau posisi di sebelah kanan dan kiri Yesus. Saya membayangkan murid-murid Yesus ini
Seperti Prabowo sekarang ya, yang lagi bagi-bagi jatah di kementerian. Murid-murid Yesus tahu, Yesus itu bukan orang sembarangan. Yesus itu di mata mereka adalah seorang pemimpin dunia. Satu kali kelak Yesus itu akan sukses dan mereka itu akan ikut serta di dalam kesuksesan Yesus. Ketika dua murid yaitu Yakobus dan Yohanes meminta posisi itu, Yesus tidak marah. Yesus berikan sebuah jawaban yang jelas bagi setiap orang yang ingin ikut serta di dalam kemuliaan Yesus. Apa jawab Yesus? Kita perhatikan. Barang siapa, next ya, ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saudara mau dimuliakan? Saya mau dimuliakan. Ya, dan ini sebuah keinginan yang baik. Yesus tidak pernah menentang keinginan seperti ini. Kita mau dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita mau dimuliakan, baik oleh Allah dan manusia, kita harus ikut caranya Yesus. Jadilah hamba, kata Yesus. Kelebihan atau kehebatan orang yang dimuliakan itu adalah ketika dia punya hati yang menghamba, punya gaya hidup yang menghamba. Lalu bagaimana caranya kita ini bisa punya sebuah hati yang menghamba, gaya hidup yang menghamba? Nah, Yesus memberikan dua kunci jawabannya bagi kita semua. Yang pertama, untuk mempunyai hati yang menghamba, Yesus mengajar kita untuk mengosongkan diri, lalu siap menderita. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus menunjukkan pada Yakobus dan Yohanes bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kemuliaan Kristus. Apa harganya? Markus 10 ayat 38, di situ Yesus mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Untuk mendapatkan sebuah kemuliaan yang luar biasa, Yesus itu harus minum cawan dan dibaptis dengan sebuah baptisan yang khusus. Baptisan yang Yesus maksud itu, saudara, bukan baptisan air yang diterimanya dari Yohanes Pembaptis, tapi itu adalah baptisan api. Baptisan api itu bicara tentang penderitaan, ya. Jadi kalau orang dibaptis itu kan diselam, direndam, ya. Yesus itu harus direndam di dalam penderitaan. Kira-kira istilahnya seperti itu. Baik cawan, baik baptisan api, dua-duanya bicara soal penderitaan yang harus Yesus tanggung sebelum Yesus dimuliakan. Jadi sebelum Yesus menerima kemuliaannya, Yesus harus siap menderita. Yesus nggak cari-cari penderitaan, saudara-saudara, ya. Penderitaan itu tidak perlu dicari oleh Yesus, tapi penderitaan itu malah akan datang dengan sendirinya menghampiri Yesus. Manusia sudah jatuh di dalam dosa. Keinginannya adalah keinginan yang berdosa. Melihat Yesus diikuti orang banyak, para pemimpin agama mulai timbul iri hati. Dari iri ada rasa dengki. Dan akhirnya mereka mulai membuat hidup Yesus menderita. Sejak Yesus diikuti oleh orang banyak. Mereka melakukan pencemaran nama baik Yesus. Mereka provokasi orang untuk melawan Yesus. Mereka lakukan percobaan pembunuhan kepada Yesus. Mereka teror Yesus dan akhirnya mereka menyalibkan Yesus. Kalau para pemimpin agama dikenai pasalnya udah banyak banget tuh, ya. Tapi Yesus siap menderita, saudara-saudara. Yesus tahu tidak mungkin dia datang ke dunia yang isinya adalah manusia berdosa, lalu mengharapkan semua lancar-lancar saja, semua baik-baik saja. Sejak manusia itu hidup di dalam dosa, jatuh dalam dosa, lalu harus hidup di dunia ini. Itu berarti penderitaan demi penderitaan jadi bagian hidup manusia.
Sebab itu kita yang mau ikut Yesus, yang mau dimuliakan dengan Kristus, harus siap juga menderita. Nah, ini kan bertentangan dengan diri kita ya saudara. Tidak ada manusia yang mau menderita. Bagaimana kita bisa punya hati yang siap menderita? Sementara daging kita ini, semua daging kita ini maunya enak. Maunya tidak usah susah, maunya tidak usah menderita. Bagaimana kita bisa siap dilukai, disakiti, tidak dihargai, bahkan tidak dihormati seperti yang dialami Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya yakin Yesus juga tidak mau menderita. Pergumulannya di Taman Getsemani itu sudah menunjukkan bahwa Yesus itu tidak mau. Kalau boleh milih, saya jangan pergi ke kayu salib itu. Tidak ada seorang pun yang tahan menerima salib itu. Apalagi Yesus tidak punya alasan untuk menderita. Yesus tidak berbuat dosa sama sekali. Yesus adalah Tuhan. Segala sesuatu ini adalah miliknya. Kalau kita menderita, itu sudah resiko kita. Kita terlahir dari Adam dan Hawa yang juga harus menderita, menanggung akibat dosa-dosa mereka. Dan kita sebagai pewaris keturunannya juga harus mengalami penderitaan itu. Kita harus menderita karena memang dosa-dosa kita. Tapi Yesus yang tidak seharusnya menderita mau menderita demi kita. Kok bisa Yesus dengan rela menderita demi keselamatan kita? Bagaimana Yesus bisa melakukannya? Supaya kita pun bisa siap menderita seperti Kristus dan lalu memiliki hati yang menghamba. Saudara, mari kita perhatikan Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Filipi 2 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita ini bisa siap menderita selama kita tidak mempertahankan siapa kita atau apa yang kita lakukan atau apa yang kita miliki. Selama kita mempertahankan siapa kita, contoh dalam keluarga saja, ya, saya ini kepala keluarga, saya ini istri yang cari uang, saya ini anak yang paling banyak kasih sama orang tua, saya ini kakak, ya. Selama kita tidak mempertahankan, saya ini dari keluarga kaya raya, saya begini, saya begitu, maka kita akan bisa punya hati yang menghamba. Tapi kalau kita pertahankan siapa kita, apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, maka hati menghamba itu tidak akan pernah terbentuk di dalam diri kita. Kalau hati saja sudah tidak bisa menghamba, bagaimana sikap dan perbuatan perlakuan kita bisa seperti seorang hamba. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kosongkan diri. Filipi 2 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kosongkan diri kita ini dari siapa kita. Dari semua jabatan, harta apapun yang melekat pada diri kita. Lalu bersiaplah untuk dibentuk menjadi seorang yang memiliki hati hamba. Miliki hati, mental seorang hamba, baru kita siap menderita. Seorang ibu curhat sama saya. Anak perempuannya baru selesai kuliah, lalu menjalani pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya. Ibu ini keberatan anaknya menjalani profesinya. Saya kuliahkan anak saya dengan jurusan yang dia pilih, ada tujuannya. Supaya dia bisa melayani Tuhan,
dia bisa jadi berkat buat orang banyak. Itu kerinduan saya. Dia pakai ilmunya untuk mengembang luaskan pekerjaan Tuhan. Ini sebuah keinginan yang indah ya Bapak Ibu. Saya nasihati dia ya, dia cerita sama saya. Tapi dia balik marah sama saya ya. Saat dia marah sama saya merasa harga diri saya sebagai orang tua itu terusik. Saya tidak terima anak saya marah dengan saya. Saya orang tuanya, saya ibunya. Saya yang melahirkan dia, saya yang membesarkan dia. Kok dia melawan saya? Biasanya ibu-ibu kalau marah seperti ini ya. Mama yang melahirkan kamu. Kamu gak boleh ngelawan sama mama. Lalu ibu ini melanjutkan. Saya ingat saya ini pengikut Kristus. Sebagai orang tua saya harus belajar mengosongkan diri. Jangan lihat diri saya ini adalah ibu yang melahirkan, ibu yang sudah membesarkan, yang sudah mendidik, apalagi yang punya hak atas hidup anak-anak saya. Saya berdoa. Saya belajar memahami apa yang Tuhan mau atas hidup anak-anak saya. Saudara, ibu ini cukup menderita ya. Selama hampir 1 bulan, anaknya ini nggak mau bicara sama dia ya. Di WA nggak dibalas, di telepon tidak mau diangkat. Saya belajar tahan, menderita ketika anak saya memutuskan tidak mau bicara dengan saya. Dia coba ya saudara-saudara untuk terus berdoa. Saya doakan supaya hatinya luluh, dia mau lagi komunikasi dengan saya. Selama 1 bulan menahan diri. Coba untuk belajar tahan menderita dengan apa yang dilakukan oleh anaknya. Yang mungkin bagi beberapa orang itu satu sikap yang sangat kurang ajar. Kalau saya tidak tahan diperlakukan seperti itu, saya bisa maki-maki anak saya. Saya bisa usir dia dari kehidupan saya. Udah pergi sana, nggak usah balik lagi ke rumah mama. Mama sudah nggak anggap kamu anak mama lagi. Nah ini orang tua yang tidak tahan menderita. Bapak Ibu, hati yang menghamba itu bukan cuma harus dimiliki oleh para pendeta, para majelis, para guru sekolah minggu atau para pengurus aktivis di gereja. Hati yang menghamba itu sudah harus mulai disiapkan dari keluarga. Siapkan hati yang menghamba yang mau menderita. Kuncinya, jangan pertahankan jabatan, posisi atau harta milik kita. Kosongkan semuanya. Lalu mulai lihat diri kita sebagai hamba Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki gaya hidup menghamba? Yesus memberikan jawaban yang kedua, yaitu dengan membiasakan gaya hidup melayani. Kita lihat Markus 10 ayat 43 sampai 45, di situ dikatakan, "Tidak demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus membandingkan para penguasa di dunia ini yang hidupnya mulia di mata manusia dengan murid-murid Yesus. Untuk mendapatkan hidup yang mulia, penguasa dunia meminta orang-orang itu untuk melayani dirinya. Jadi kemuliaan itu sama dengan dilayani. Next ya. Kemuliaan itu sama dengan dilayani. Semakin banyak orang yang melayani diri mereka, maka hidup mereka itu semakin mulia, saudara-saudara. Sebaliknya, kemuliaan anak-anak Tuhan itu adalah ketika semakin banyak melayani. Jadi kemuliaan itu sama dengan melayani. Semakin banyak orang yang dilayani, semakin mulia hidupnya.
Dan kita hanya bisa semakin banyak melayani ketika kita siap menderita. Kita semakin mulia dalam melayani kalau kita tidak mempertahankan diri dan di segala milik kita dan siap mengosongkan diri. Yesus itu adalah Tuhan dan Raja. Harusnya Yesus itu yang dilayani manusia loh saudara ya. Bukan Yesus yang melayani kita. Tapi waktu Yesus datang ke dunia, ada orang yang berteriak kepada dia, "Yesus, anakku sakit." Yesus datang melawat ke rumahnya. Ada orang yang tidak mengerti soal ajaran ahli-ahli Taurat. Yesus datang mengajarkan firman Tuhan yang benar. Ada yang berkata, "Yesus, aku ini nggak bisa berdoa." Yesus mengajarkan caranya berdoa. Ada yang berteriak, "Aku lapar." Yesus sediakan makanan. Bahkan bersama murid-muridnya ikut membagi-bagi makanan itu. Yesus ini anak-anakku. Yesus datang seperti guru sekolah minggu, lalu mengkhususkan waktu bicara dengan anak-anak kecil itu dan dengan para ibu-ibu. Yesus itu saudara di mana saja gaya hidupnya menghamba, ya, melayani, bukan menampilkan diri sebagai seorang bos atau sebagai seorang yang punya jabatan tinggi dan harus dilayani. Yesus itu tidak merasa saya Tuhan, saya Raja. Buat apa saya datangi rakyat jelata, apalagi anak-anak kecil. Kalau kita lihat Kisah 10 ayat 38, di situ disaksikan bahwa Yesus itu berjalan keliling sambil berbuat baik. Berbuat baik itu Yesus menyembuhkan yang sakit. Dia melayani yang dirasuk setan, yang tidak memahami ajaran Tuhan dan sebagainya. Yesus menjemput bola. Jadi orang yang melayani itu bisa inisiatif memberi kebaikan. Nggak perlu disuruh-suruh untuk melayani, apalagi minta dirinya dilayani. Keluarga yang menghamba adalah keluarga yang mau saling melayani. Ayah capek pulang kerja, istri, anak-anaknya ikut melayani. Saat ibu sakit, ayah mau membantu, membelikan obat, mengantarkan ke dokter, anak-anak mau membantu pekerjaan ibunya. Saat anak-anak sibuk dengan tugas sekolah, ibu bisa menyediakan keperluan makan dan kebutuhan lainnya. Suami, istri, anak semua saling berbagi tugas dan saling melayani. Indah bukan saudara ya? Tuhan senang dengan keluarga yang seperti ini. Sebab itu mari kita sama-sama berjuang untuk menuju keluarga yang menghamba. Dengan senantiasa siap mengosongkan diri dan melayani. Semoga Tuhan terus menolong kita untuk memiliki hati yang menghamba dan gaya hidup melayani di mana saja kita berada.